Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermuajahah dan berkumpul bersama Ustadz kita, Ustadz Jailani, dalam pembahasan kembali ke kitab Tafsir As-Sa'di, surat-surat pilihan. Setelah kemarin kita kurang lebih membahas sesuatu yang lain gitu ya, yang berbeda sedikit dengan biasanya, agar ada variasi pembahasan aja di kajian kita pada siang hari ini. Kemudian marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih sejam saja insya Allah nanti. Ya, Sampai 2, 4, 3. Pada Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilakan. Pada tafadhol Mas Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw asila aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang ini Allah pertemukan kita kembali di kajian rutin kita bersama teman-teman Adrena Village yang semoga Allah merahmati kita semua. Selawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dan tidak terasa sudah sampai di surat Al-Mutaffifin ya. Sekitar 6 surat lagi sudah selesai juz 30-nya. Jadi surat-surat pilihan untuk juz 30 sudah selesai. Dan semoga Allah memberikan selalu taufiknya dengan kajian ini bagi Al-Fatih sendiri sebagai yang mencoba menyampaikan, kemudian bagi teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan di surah Al-Mutaffifin. Ini ada 36 ayat ya. Surat yang ke-83 masih termasuk surah Makkiyah ya. Surah yang diturunkan di fase Mekah. Kemudian surah ini kita akan bagi menjadi 2 ya, pembahasan karena panjang. So hari ini kita akan sampai di ayat ke-17 ya, ayat 17 atau ayat ke-21 ya. Nanti kita lihat pada waktunya. Oke, kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai 7 dulu ya, sebagaimana yang tercantum di tafsir As-Sa'di. Kalau di As-Sa'di itu dibagi 3 ya, 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 17 dan seterusnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang menimbang atau menakar. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ya, ini adalah dalam rangka biasanya jual beli ya, jual beli yang perlu ditimbang ataupun perlu ditakar. Maka celakalah bagi orang-orang yang menimbang atau menakar. Nah, kalimat wail ini adalah kalimat azab ya. Azab atau ancaman ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang
curang dalam apa? Dalam menakar atau menimbang. Ya. Dan di dalam kehidupan kita lihat di pasar-pasar itu masih banyak ya orang-orang yang suka curang. Gitu ya. Kadang timbangannya itu sudah diberatkan atau sudah disetting digitalnya dan sebagainya. Ini kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang seperti itu, ya, orang-orang yang senantiasa curang dalam menakar dan menimbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alladzina idza talu 'alan nas yastaqun, yaitu orang-orang yang apabila apa namanya? Menerima takaran dari orang-orang lain, 'alan nasi yastaqun. Mereka minta dicukupkan. Ya, jadi orang yang kalau barang kita ditimbang nih sama orang lain, kita minta cukupin dong gitu kan. Atau bahkan suka ada yang bilang dilebihin dong dikasih bonus. Nah, sebagian ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil larangan kita meminta diskon gitu ya. Misalkan kita beli cabai atau beli apa namanya? Ya, cabai atau tomat ke pasar, kemudian kita minta sekilo bang, gitu kan? Sekilo tuh. Kalau beras sekilo, kemudian udah diambil dari timbangnya, lebihin lah bang, dikit, buat bonus. Nah, ditambahin tuh sama si abangnya 3. Nah, mintanya itu nggak boleh. Nah, kalau kita minta begitu nggak boleh. Termasuk dalam orang-orang yang dicela di sini. Itu orang-orang yang kalau kita minta ditimbangkan barang belanjaan kita, kita minta dicukupkan atau bahkan dilebihkan. Dicukupkan saja tidak boleh. Ya, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya minta cukup saja kita tidak boleh. Nah, jadi apa namanya? Minta dalam pengertian kita minta gitu, tidak melihat secara sama-sama gitu kan. Tentu kita kan melihat kalau kurang itu kita akan protes gitu ya. Itu memang hak kita. Karena kita minta belinya sekilo, ternyata dia kurang dari sekilo, kita boleh protes, ya kan? Pernahkah kita protes ketika misalkan ada lebihnya gitu sedikit? Nah, harusnya juga protes gitu kan. Bang itu kelebihan berapa ons gitu. Nah, karena kan akadnya sekilo gitu. Nah, jadi kalau ada kelebihan berapa ons, bagusnya kita sampaikan, bang itu ada kelebihan 0,5 atau 1 ons misalkan. Minta ridhonya dari si abang. Dan apa-apa bu, misalkan. Nah, kalau itu berarti dia ridho, nggak masalah, ya kan? Tapi kalau misalkan kadang-kadang ibu-ibu ya, ini mohon maaf ibu-ibu ya, kalau belanja itu suka minta tambahan. Sudah sekilo lebih minta tambah lagi. Tambahin bang 1 biji atau 2 biji. Nah, itu tidak boleh minta tambahan. Ya. Kecuali kalau si abangnya nambahin sendiri tanpa kita minta. Dia tambahin sendiri sama dia, itu berarti bonus dari dia. Nggak masalah, itu kan haknya dia. Karena dia sebagai penjual, kita sebagai pembeli. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang minta kelebihan atau orang-orang yang curang ini adalah celaka. Nah, curang ini bagi siapa? Bagi orang yang meminta timbangannya itu harus cukup, gitu kan? Atau bahkan minta lebih, ya. Ataupun kebalikannya yang kedua, idza kalum awazarum yukhsirun. Ya. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, gitu. Jadi kalau dia belanja ke orang lain minta pas, kalau orang lain beli ke dia, dia malah kurangi. Nah, ini adalah wail, ya. Celaka bagi orang-orang yang seperti ini, ya. Jadi orang yang kalau dia belanja ke orang lain minta pas timbangannya atau bahkan dia bisa suka minta lebih, kalau dia yang nimbang untuk orang lain dia malah kurang, dia kurangi. Nah, wa idza kalum awazum yuksirun wa idza ba'un nasa ya makilan aw mawzunan yankusuna fil mikyali wal mizan. Fa kaifa bihalin min man yasriquhuma wa yakhtalisuhuma wa yabkhasun nasu asyahum innahu aula bil wa'idi min mutaffifil mikyali wal mizan. Ya. Jadi kalau mereka menjual kepada orang lain ya dengan mikyal itu kiloan atau mizan itu timbangan, mereka mengurangi takaran tuh. Dan kusuna mikyal wal mizan, mengurangi timbangan dan juga mengurangi takaran atau kiloan tadi. Ya, fakaifa bihal, maka bagaimana mungkin? Bagaimana jika seorang itu mencuri? Ya, man sarqa yasrukuhuma, dia mencuri apa?
takaran, ya, mencuri atau menggelapkan, ya, wa yakhtalisuhuma, mencuri dan menggelapkan timbangan dan kilauan tadi. Bukan kan ini merugikan satu yang lain atau merugikan yang lain. Nah, maka sesungguhnya dia lebih pantas innahu aula bil wa'id, mendapatkan ancaman, ya, bagi orang-orang yang curang terhadap takaran dan timbangan. Gitu ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, tidakkah mereka mengira, ya, bahwa mereka itu mab'utsun, akan dibangkitkan. Jadi Allah langsung ingatkan bagi orang-orang yang suka curang, ingatlah bahwa kalian itu akan dibangkitkan. Ya. Jadi kan pertanyaan ini, tidakkah mereka itu mengira, alla yadunnu ulaika annahum mab'utsun, bahwa mereka itu akan dibangkitkan kembali, ya, di mana mereka akan menghadapi yaumul hisab, menghadapi hari perhitungan amal mereka. Ya, ala ya'taqidu ulaika al-mutaffifin annallaha ta'ala ba'atsahum wa muhasabahum ala amalihim. Ya, bahwa Allah akan membangkitkan mereka dan akan menghisap amal-amal mereka. Diingatkan langsung kepada akhirat, bahwa ingatlah bahwa kalian semua itu akan dihisab lagi, dimintai pertanggungjawaban. Kapan tuh liyaumin azim, ya, pada suatu hari yang besar, ya, liyaumin azimin, azimil huwal. Jadi hari yang besar dan juga mengerikan. Jadi mengerikan sekali hari itu. Hari apa ini maksud? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu hari di mana orang-orang itu berdiri, ya. Orang-orang itu semua berdiri atau bangkit gitu ya, lirabbil alamin, menghadap Tuhannya yang semesta alam. Nah, jadi hari di mana orang-orang dibangkitkan atau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dibangkitkan, ya, pada hari itu, ya. Maka pada hari itu, bentar ya. Maaf, maaf. Ada yang minta, ada tamu. Baik, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu pada hari ketika semua orang itu bangkit atau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabbil alamin. Nah, ditafsirkan di sini yauma yaqumun nasu baina yadayillah. Nah, pada hari di mana orang-orang itu berdiri di hadapan Allah, fayuhasibuhum 'alal qalili wal katsir. Allah akan menghitung amal mereka, baik yang sedikit ataupun yang banyak, gitu kan, yang sedikit ataupun yang banyak. Wa fihi khadi'ina lillahi rabbil alamin, di mana pada hari itu semua orang itu berserah diri, sudah pasrah, sudah tidak bisa apa-apa, ya, sudah tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Nah, jadi diingatkan orang-orang yang suka curang itu dengan hari ini. Ingatlah bahwa Anda semua itu akan dibangkitkan, akan dihitung amal Anda, ya kan? Akan diperhitungkan baik amal yang sedikit ataupun yang banyak. Nah, jadi Anda walaupun sedikit mengurangi kecurangan atau membuat kecurangan itu juga akan dihitung. Apalagi banyak, kan gitu. Jadi kecurangan ini memang harus menjadi perhatian kita. Nah, jangan sampai kita kemudian termasuk dalam orang-orang yang curang menakar ataupun menimbang, terutama bagi penjual yang suka menjual timbangan, ya. Kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Nah, ini ayat berikutnya, ya. Udah lompat ke ayat selanjutnya. Kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Ya. Sekali-kali jangan begitu. Kalla inna kitabal fujari. Sesungguhnya catatan orang-orang yang
durhaka, ya fujar itu kan jamak dari fujur. Lafi sijin itu tersimpan dalam sijin. Sijin itu apa? Disebutkan di sini adalah wa ma'wahum lafi doiqin. Nah, sijin yakni doiqin. Jadi tempat yang sempit. Ya. Jadi janganlah seperti itu. Karena setiap catatan orang yang durhaka itu benar-benar ada. Tersimpan di tempat yang sempit. Maksudnya tersimpan di tempat yang aman. Jadi orang-orang yang kemudian melakukan kecurangan itu, orang-orang yang melakukan kedurhakaan, maka tempat kembalinya adalah tempat-tempat yang sempit juga bisa diartikan sebetulnya, tempat yang sempit. Jadi tempat kembalinya mereka tempat yang sempit. Ya, tentu tempat yang sempit itu tidak menyenangkan, gitu ya. Nah, apalagi kemudian tempat sempit itu dibuat di neraka, mau menjalik, ya. Tempatnya tidak mengenakan. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka ma sijjin? Ya, tahukah kalian apa itu sijjin? Ya. Tahukah kalian apa itu tempat yang sempit itu? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Ya. Kitab yang ditulis, yang disimpan dengan rapat, ya, yang tidak terlupakan dan juga tidak terhapuskan. Kitabun maktubun karokom tisaubi la yunsa wa la yumha. Tidak dilupakan dan juga tidak dihapus. Jadi, sijin itu adalah kitabun marqum, buku catatan amal, rakom. Ya. Markum itu kan yang dikasih nomor, gitu kan, markum yang diberi nomor. Kitabun marqum, buku catatan yang dikasih nomor. Kalau sekarang mungkin kalau kita lihat teknologi sekarang kan buku itu kan bisa diidentifikasi, ya. Fasilitas sarana prasarana itu kan ada aplikasinya. Ya, aplikasinya itu ditempeli apa diinput oleh kita, dicatat dalam aplikasi, kemudian dikasih kode, dan dari kode itu muncullah kemudian kita foto barang itu, ya. Nah, dari foto itu nanti muncul barcode. Nah, jadi kode-kode barcode gitu kan. Jadi tidak bisa tertukar itu, bahwa barang itu sudah diidentifikasi. Barang itu misalkan kursi, letaknya ada di kantor, misalkan kantor kepala sekolah, kemudian jumlahnya berapa, warnanya apa, sudah detail di situ. Nah, jadi ketika barang itu tidak ada di tempat itu, nah, itu akan mudah mencarinya. Oh, itu barangnya di sana, akan dikembalikan ke posisi semula. Nah, jadi model begitu deh kalau canggih sekarang, ya. Tentu Allah di sini lebih canggih lagi. Ya, bahwa setiap catatan itu kan, bayangkan miliaran orang itu kan ada buku catatannya. Itu bagaimana cara ngambilnya kan? Nah, itu bisa. Teknologi sekarang aja sudah canggih. Ya kan, bahwa database kita sekarang itu setiap warga negara Indonesia kan sudah tersimpan database secara digital semua. Lewat NIK itu kan. Nah, jadi sekarang itu sudah terintegrasi. NIK itu connect ke SIM, connect ke pajak, connect ke apa lagi tuh, paspor, semuanya nyambung. Gitu. Kalau diketik NIK kita misalkan di aplikasi pembayar pajak, akan muncul tuh kendaraan yang kita miliki. Ya. Bahkan di BPN tuh ketika ketik NIK-nya muncul tuh tanah-tanah yang kita milikin gitu. Jadi semuanya ada di sini. Ya, terkoneksi. Nah, apalagi misalkan teknologinya Allah Subhanahu wa taala ini tentu lebih canggih lagi. Ya. Akan mudah bagi Allah untuk mengambil buku catatan kita, ya. Maka tidak akan terlupakan dan tidak akan terhapuskan, gitu ya. Beda mungkin kalau catatannya buku seperti buku tulis tangan sekarang, itu akan mudah rusak, akan mudah hilang. Ya, bahkan teknologi Google saja, ya kan, yang konon katanya digital, itu juga bisa hilang. Ya, artinya kalau si Google-nya menghapus, hapus semua. Ya. Ya, jadi Google Drive itu kan tempat menyimpan apa namanya file-file kita, gitu kan. Nah, kalau misalkan ada error, hapus juga. Ya. Pernah kan di sekolah ini, di Mahat ini, satu file sekolah itu hilang semua, kena suspend, ya kan, pakai
Google Drive, sehingga hilang semua. Ini kita mengumpulkan kembali file itu. Ini kita backup 2 tempat, ya. Offline juga backup 3 tempat, ya. Satu backup secara manual kertas, yang kedua tetap di Gmail, Google Drive itu. Ya, ketika di server sendiri, kita beli server, kita masukkan database kita sendiri terintegrasi. Jadi kalaupun di Google-nya hilang, akan masih ada di server. Nah, ini memang kita manusia. Tapi di teknologi Allah itu tentu tidak seperti itu, lebih hebat. Gitu. Nah, wailu yauma idzin lil mukadzibin. Celaka juga bagi orang-orang yang pada hari itu mendustakan, ya. Jadi orang-orang yang mendustakan kejadian yang akan nanti dia hadapi, ya. Itu di mana hari orang-orang itu dikumpulkan lalu akan dihisab. Nah, ini apakah ada yang mendustakan? Ya ada, ya. Orang-orang sekarang itu ada juga yang mendustakan mereka. Artinya mendustakan hari itu akan terjadi. Jadi orang-orang yang sepertinya kadang-kadang kita tidak habis pikirnya. Seperti tidak takut sama Allah. Ya, kan sempat viral, ya. Artis bilang bahwa saya lebih suka masuk neraka. Nah, di neraka nanti akan ketemu teman-teman saya. Gitu. Saya akan ketemu idola-idola saya. Nah, dibilang ya. Tidak ada satupun makhluk yang berani mengatakan demikian, ya. Serem soalnya, ya. Kita membayangkan saja, ngomong gitu ya, menyeramkan gitu. Ini tidak seperti seperti tidak ada rasa takut sama sekali. Nah, ini kan mungkin ketika kita tidak tahu fakta itu, kita nggak kebayang gitu bahwa ada orang-orang yang menyangkal akan azab yang sangat pedih nanti di hari kiamat nanti. Ternyata ada, gitu. Orang-orang yang menyangkal itu ada. Dan tidak hanya sekedar cerita pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat, di zaman kita sendiri, ya. Di zaman kita sendiri, ya. Di zaman ketika teknologi informasi itu bisa menyebar kemana-mana, orang akan mudah mendapatkan ilmu, gitu kan? Itu masya Allah. Ini apa? Zaman fitnah, ya. Zaman hari ini fitnah, banyak hal-hal yang bisa memalingkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, siapa yang dimaksud dengan yauma idzin al-mukadzibin itu? Wailu yauma idzin al-mukadzibin. Siapa yang dimaksud al-mukadzibin di situ adalah alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya. Orang-orang yang mendustakan hari terjadinya hari kiamat. Ya. Mendustakan terjadinya hari dibangkitkannya manusia. Mendustakan kejadian hari dihisabnya amal setiap manusia. Tadi yang saya ceritakan, ada orang yang mendustakan hari. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, alladzina yukadzibuna biwuqu'i yaumil jaza. Nah, itu tafsirnya, ya. Orang-orang yang mendustakan terjadinya hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Ya. Dan tidak ada yang mendustakan bihi dengan hari itu illa kecuali kullu mu'tadin asim, setiap orang yang melampaui batas, mu'tad, ya. Asim dan juga berdosa. Ya. Berarti orang-orang yang berani mendustakan hari pembalasan itu orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang sombong, gitu kan. Orang-orang yang seolah-olah bisa bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Dan orang-orang pendosa, ya, orang-orang yang sudah biasa dengan dosa. Asim, itu kan orang yang penuh dosa, orang yang sudah biasa dengan berbuat dosa. Jadi orang itu ketika berbuat dosa merasa biasa-biasa saja. Bahkan mungkin merasa senang atau bahagia ketika melakukan perbuatan dosa. Alhamdulillah. Nah, orang-orang yang seperti ini kan tentu hatinya sudah hitam, ya. Sepertinya, ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Yang namanya hidayah kan bisa saja nanti orang yang sudah maksiat sebegitu berat pun, ya, ketika ada titik cahaya hidayah mampir pada dirinya, dia akan kembali kepada Allah. Tetap kita doakan mereka agar kembali kepada Allah. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita, ya, bahwa orang-orang yang senantiasa mendosa
kemudian melampaui batas, itu akan menjadi orang-orang yang sombong, gitu kan. Orang-orang yang tidak lagi memperhatikan azab atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang senantiasa menyepelekan hari pembalasan, seolah-olah hari pembalasan itu tidak akan pernah terjadi misalkan. Nah, ini tentu kan orang-orang yang sudah ditutupi dengan dosa. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Semoga kita terhindar dari hal itu. Ya, makanya maksiat itu jangan dibiasakan. Kalau kita membiasakan maksiat itu akan ringan nanti, ringan perasaan kita karena sudah biasa, ya kan? Jadi kalau awal-awal itu kita takut, misalkan ya, maka peliharalah takut itu. Atau mungkin malu, ya, maka peliharalah malu itu. Ya kan? Kenapa anak malu itu termasuk bagian daripada keimanan. Ya. Innal haya'a minal iman, ya, bahwa al haya'u minal iman. Ya. Malu itu bagian daripada keimanan, gitu kan? Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, ya, dan malu kepada orang-orang juga nggak masalah. Jadi malu itu harus kita pelihara. Jangan sampai kemudian kita tidak punya rasa malu jika melakukan kemaksiatan. Ya, alhamdulillah. Kemudian idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla apabila dibacakan alaihi kepadanya ayatuna ayat-ayat kami, qala dia berkata asatirul awwalin. Itu mah cuma dongeng-dongeng orang-orang terdahulu saja. Nah, gitu. Jadi ketika kita cerita bahwa hati-hati engkau beramal, karena setiap amal akan diminta pertanggungjawaban. Kau akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Kau akan dihisab, diperhitungkan. Dia jawabnya itu cuma cerita orang lama. Nah, ini ada orang seperti itu. Ya. Itu mah dongeng. Ya. Dongeng orang-orang yang terdahulu. Ya, dongeng orang tua sama anaknya, nakut-nakutin. Nah, ini ada yang begitu. Padahal yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti surat Al-Mutaffifin ini. Ya, bahwa ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang curang ketika menakar, kemudian orang-orang yang berdusta, mendustakan terjadinya hari kiamat, mendustakan terjadinya hari pembalasan. Ya. Nah, kan kita sedang bercerita nih, ya, menceritakan ulang apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Nah, bisa saja ada orang-orang yang menjawabnya itu kan cerita lama, gitu kan. Nah, dongeng itu mah dongeng. Nah, itu tuh selalu ayatul Quran, qala hadhihi abatilul awwalin, katanya. Itu kan orang-orang yang lama, katanya. Orang-orang terdahulu. Jadi Al-Quran ini kan menceritakan tentang kejadian orang terdahulu. Memang asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya itu kan terkait sama diazabnya kaum-kaum terdahulu, gitu kan, memang gitu. Tapi ayat ini kan berlaku juga untuk umat manusia zaman sekarang. Karena yang dilihat itu bukan asbabul nuzulnya, tapi adalah keumuman daripada lafaz-lafaz yang ada pada Al-Quran. Nah, dalam kaidah usul kan ada kaidahnya. Jadi Al-Quran itu kan diambil ibarahnya bil umumil lafaz, laysa bil umumil syabab. Bukan diambil dari keumuman lafaz, bukan keumuman sabab, kekhususan sabab. Laysa bi khususi sabab. Ya, bukan diambil dari kekhususan sabab. Maksudnya asbabun nuzulnya. Ya. Bisa saja ayat itu menceritakan tentang seseorang ya di dalam Al-Quran, misalkan seperti Abu Lahab misalkan, atau seperti Walid bin Mughirah misalkan, ya, atau seperti Musailim al-Kadzab. Ya, memang, tetapi bukan berarti lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu hanya berlaku untuk mereka-mereka saja. Itu pun berlaku untuk kita, maksudnya sebagai pelajaran gitu kan, sebagai ancaman ya bagi kita agar tidak seperti mereka. Ya, jadi azabnya itu tidak hanya berlaku bagi mereka yang sudah melakukan kemaksiatan, tetapi juga kalau kita melakukan atau orang-orang pada zaman sekarang melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan, tentu akan mendapatkan azab yang sama. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan itu hanya untuk orang-orang terdahulu, orang-orang lama saja mendapatkan azab, kita mah enggak. Nah, bukan begitu. Nah, pemahamannya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ya. Bal rana, ya, sekali-kali tidak. Bal, bahkan rana ala qulubihim, ya. Bahkan itu menjadi rona. Rona itu apa? Rona itu apa? Seperti setitik noda, gitu kan? Yang ada pada qulubihim, pada hati-hati mereka. Ya, jadi rona itu seperti noda yang menutupi hati mereka. Maka no yaksibun, ya. Apa yang mereka kerjakan. Gara-gara apa yang mereka kerjakan, yaitu perbuatan-perbuatan yang maksiat tadi, itu menutupi hati mereka. Rona, menutupi hati mereka. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau sudah tertutupi hatinya, itu sudah tidak akan mempan lagi yang namanya hidayah, yang namanya taufik. Kalau hati sudah tertutup seperti hanya Fir'aun, ya, kemudian Raja Namrud, misalkan orang-orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, misalkan. Itu kan sudah mereka sendiri yang menutup hati mereka. Yang berbentuk rona tadi menutup hati mereka, sehingga ketika hatinya sudah tertutup, itu siapapun yang menasihati tidak akan pernah diterimanya. Ya. Laisal amru kama za'maha. Jadi tidaklah seperti anggapan, namun itu adalah bal huwa kalamullah wa wahyuhu ila nabi. Ya. Itu adalah kalamullah dan wahyunya Allah kepada nabinya. Wa innama hajaba qulubihim. Dan ketika hatinya itu hajaba qulubuhum, ya, hatinya itu tertutup, ya, terhijab anit tasdiqi, dari kebenaran, ya, ma ghasyaha min kathrati ma yartakibuna minadunub, ya. Tidaklah menutupinya melainkan karena banyaknya dosa yang mereka lakukan. Jadi tertutupinya hati itu karena banyaknya dosa yang dilakukan. Maka bagi kita yang lama, kita juga manusia yang tidak akan lepas dari dosa, ya, di maksiat. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita melakukan dosa, kita bertobat kepada Allah. Ya, bukan kemudian membiarkan dosa itu terus kita lakukan, ya, tanpa kemudian kita tobat. Kemudian setelah kita tobat, lalu kita melakukannya lagi, ya tobat lagi, nggak apa-apa gitu. Bukan malah menjadi apa sih tobat, tadi juga aku lakuin lagi, ya itu salah. Nah, justru kalau kita lakukan lagi, tobat lagi, terus melakukan lagi, ya tobat lagi gitu, terus saja, ya, sampai kita kemudian itu menunjukkan bahwa kita masih takut dengan Allah. Nah, buktinya kita ingin melakukan tobat tadi. Jangan kemudian setelah melakukan dosa misalkan, lalu kita tobat, terus melakukan lagi, terus mau tobat nggak mau gitu. Percuma, nanti juga balik lagi gitu. Nah, justru itu ya setan tuh. Justru ketika kita tidak mau tobat lagi, jangan kita lalu melakukan amal maksiat ini lagi dan lagi, itu jadi nanti lama-lama menjadi hal yang tidak berat lagi. Nah, justru dengan tobat itu membuat kita tuh jadi mikir ulang gitu. Mau melakukan maksiat, mikir lagi, oh iya, aku udah tobat kemarin, ngapain lakuin lagi gitu. Gitu, ya. Ya, kan sahabat Nabi juga ada namanya Nuaim, ya. Nuaim itu kan dikenal seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar gitu. Nah, dia ini masih suka mabok, masih suka minum khamr. Ya, ketika dia minum khamr, ya dihukum lah sama Rasul, kan dicambuk, kan orang yang minum khamr kan dicambuk. Setelah dicambuk beres, terus beberapa bangunan dia mabok lagi gitu. Mabok lagi. Habis itu dicambuk lagi. Akhirnya kan ada tuh kisahnya. Sahabat yang suka mabok namanya Nuaiman, ya. Yang konon katanya Nuaiman lah yang satu-satunya sahabat Nabi yang membuat Nabi itu tertawa. Tertawa yang sampai terlihat giginya itu Nuaiman. Yang lainnya tidak ada yang bisa. Nabi itu senyumnya ya senyum biasa saja. Tapi ketika Nuaiman yang ngomong, ketawanya seperti sumringah. Nuaiman. Jadi model sahabat juga ada yang begitu ternyata, ya. Yang kalau zaman sekarang kayak sahabat apa namanya, ngeyel gitu, ngeyel tapi
ya tetap taat gitu kan, tetap taat, tetap patuh sama Rasulullah. Dan ketika dia dihukum, ya dihukum aja, dia ridho dengan hukuman itu. Tapi dia melakukan lagi. Nah, itu ini ceritanya, banyak cerita kisah lucu tentang Nuaiman, dan itu dikisahkan dengan hadis-hadis yang sahih, gitu kan. Kemudian kala innahum arabihim yawma idzil mahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka ya pada hari itu lamahjubun, terhalang dari melihat Tuhannya. Jadi orang-orang yang mendapatkan dosa itu tidak akan mendapatkan kenikmatan melihat Allah, terhijab. Jadi eh, ini tentu suatu siksaan tersendiri. Gitu. Kalau misalkan melihat Allah adalah satu nikmat terbesar, bahkan bisa mengalahkan nikmat surga, berarti ketika tidak bisa melihat Allah itu adalah apa kerugian yang sangat besar. Ya, bisa jadi mengalahkan dahsyatnya siksaan neraka. Ya kan, dahsyatnya siksaan neraka. Sebagaimana melihat Allah itu lebih besar nikmatnya dibandingkan surga. Ya, berarti tidak bisa melihat Allah pada hari nanti itu adalah siksaan yang sangat berat dibandingkan siksaan neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi akan terhijab. Laisal amru kama za'amal al-kuffaru. Tidak seperti anggapan orang-orang kafir. Bal innahum yaumal qiyamati an ru'yati rabbihim. Ya. Namun sesungguhnya mereka itu di hari kiamat nanti an ru'yati rabbihim, benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Jalla wa ala. Ya. Lamahjubun, betul-betul sangat terhalang. Jadi ini menggunakan huruf taukid lah, lam taukid itu la mahjubun, benar-benar akan dihalangi ya, atau terhalang, kan? Terhalang oleh apa? Oleh dosa-dosa mereka sendiri. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka lasalul, benar-benar akan masuk ya. Lasalul yakni ladakhalul ya, al jahim. Tsumma innahum ladakhalul nari yuqasuna harroha yuqasuna harroha. Jadi kemudian mereka akan benar-benar dimasukkan ke dalam al-jahim, yakni an-nar, ya, ke dalam neraka. Yuqasuna harroha, kemudian mereka akan menderita panasnya api neraka. Ya, akan merasakan panasnya api neraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, yuqalu hadza, ini adalah alladzi kuntum, balasan ya bagi kalian bihi tukadzibun, yang dulu pernah mendustakan. Nah, dibayangkan Allah sudah menggambarkan langsung orang-orang yang masuk neraka karena mereka mendustakan hari pembalasan, langsung diomongin, ini loh hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, ini loh yang dulu kamu pernah dustakan. Tsumma yuqalu lahum hadzal jazaa'u alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan pada mereka, inilah balasan yang dahulu kalian dustakan. Ya, inilah yang dulu kalian dustakan, sudah terasa. Gitu. Nah, jadi kita tentu tidak ingin kan menjadi bagian dari orang-orang yang di sini. Walaupun belum terjadi, tapi ini gambaran Allah yang ada dalam Al-Quran yang pasti terjadi. Ya, bagi kita adalah kita berhati-hati agar tidak menjadi orang-orang yang mendustakan adanya Allah, mendustakan azab Allah, mendustakan hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Karena kita akan seperti ini nanti, naudzubillah min dzalik. Ya. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Nih, rasain nih, dulu yang pernah kamu dustakan. Ya. Nah, dari ayat ini juga kita bisa belajar gitu ya, bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita misalkan ya, maka kemudian ada dalam teori parenting itu, seorang anak itu kadang-kadang harus merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Ya, tapi memang harus perhatikan perbuatan apa akibatnya itu bukan akibat yang membahayakan mereka. Ya.
Misalkan mereka main pisau misalkan, kemudian masih kecil, jangan kita biarin, udah tahu itu kan bahaya itu. Ya biarin, biar dia tahu rasanya pisau itu gimana, biar terluka, jangan, itu bahaya, ini nggak boleh. Nah maksudnya adalah ketika anak kita misalkan nggak mau pakai baju misalkan, ya sedangkan kita mau berangkat pergi kemana, dia nggak mau pakai baju tuh, maksa nangis, ya kejar nggak mau pakai baju, udah nggak usah pakai baju, ya kita bawa ke tempat kita berangkat, bawa aja, tapi kita siapin bajunya di tas misalkan. Nanti dia akan merasakan gitu, oh ternyata nggak pakai baju nggak enak gitu kan, liatin orang ya kan, kemudian kedinginan dan sebagainya, ya. Nah setelah itu dia akan minta pakai baju ya, ketahuan lagi pakai baju ya, dia pasti mau pakai baju. Nah dari situ dia akan merekam tuh, oh berarti kalau mamahnya minta pakai baju harus pakai baju. Nah, nanti akan merasakan di sana tuh, jadi kan tuh kan pakai baju kata mamah juga. Kalau nggak pakai baju nanti kamu kedingin. Nah, sekarang udah terasa kan dinginnya, gitu, misalnya begitu. Ini kan hal yang tidak berbahaya misalnya, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau yang berbahaya tadi jangan. Ya, kadang-kadang takut misalkan anak kecil main api, ya kalau memang itu membahayakan buat dirinya dan juga buat orang lain, kita sudah sejak awal gitu. Kan untuk mengetahui api itu bahaya tidak kan tak mesti dia harus rasakan sendiri sebenarnya. Ya, kayak kita kita tahu bahaya kecelakaan misalkan, jatuh dari motor. Kan nggak mesti kita harus mengalami jatuh dulu dari motor kan. Nah, cukup pengalaman orang lain saja yang kita ambil pelajaran. Nah, ini juga sama. Ini apa namanya? Di parenting biasanya bisa menggunakan teori itu. Baik, cukup insya Allah ya. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah pas ayat ke-17. Nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-18. Kita bagi dua. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan tafadhol. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk pemaparannya pada siang hari ini. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk ketik di kolom chat atau open mic karena kita sampai kita jawab. Pembahasannya cukup menarik saat hari ini untuk event ini. Kalau saya tertariknya itu kenapa yang memang yang harus di apa namanya potensi kecurangan paling besar di perdagangan itu kayaknya di timbangan gitu kan. Karena ini diletakkan di pertama kayak gitu. Iya, iya. Mungkin boleh sedikit apa namanya masukannya gitu ya untuk yang orang-orang yang kita mau memilih jalur berdagang itu kira-kira kalau dalam Islam itu harus menguasai hal apa aja gitu biar ini kan soalnya dosanya berat gitu mengurangi timbangan dan kadang kita nggak sadar gitu kan entah itu timbangannya rusak atau apa dan seterusnya. Iya. Jadi ya seperti ucapannya Umar bin Khattab, ya, beliau itu pernah mengatakan, janganlah kalian bermuamalah sebelum tahu fikihnya, karena pasti akan terjatuh dalam riba. Jadi syarat agar kita bisa aman bermuamalah, aman dalam pengertian eh, tidak sampai kepada perbuatan dosa yang itu berat, adalah kita mempelajari fikih muamalah. Fikih muamalah kan banyak. Kita sudah belajar kan? Ya, kitabnya Syekh Yusuf As-Sabatin tentang akad, tentang jual beli, ya kan? Nah, tentang syirkah. Nah, itu dipelajari lagi. Mungkin ada videonya kan ya, dicek lagi. Jadi kita harus tahu hukum-hukum muamalah. Karena kalau tidak, kita akan terjerumus dalam riba. Apalagi sekarang itu kan riba itu kan sudah merajalela ya. Sampai ke kampung-kampung riba itu. Betul kata Nabi, suatu saat di akhir zaman, kita akan merasakan debu-debu riba. Kita sudah merasakan debu-debu riba itu. Ini memang kondisi zaman sekarang di mana riba itu merupakan dosa besar, salah satu dosa besar, bahkan dosa apa namanya balas dosa paling terkecilnya itu seperti menzinahi ibu sendiri, itu kan dosa paling kecil dari riba. Tapi sekarang diminati dengan adanya pinjol, ya kan, pinjaman online. Itu yang melakukan pinjol itu kan anak-anak SMA, ada mahasiswa, dosen, ya, bahkan ada juga ibu-ibu di kampung. Coba bayangin, ini bisa pakai pinjol, ya itu sudah
transaksinya sudah sampai miliaran apa triliunan gitu ya, pinjol itu. Artinya kan banyak pelakunya. Padahal dosa besar. Nah, di zaman kapitalisme seperti ini kan yang dosa besar itu dibuat menarik. Coba bahasa riba itu kan diperbankan apa namanya? Bunga. Bunga itu kan indah kan? Iya, bunga. Indah, menarik ya. Di dalam bahasa Arab juga sama. Namanya riba itu kan dalam perbankan itu bukan riba istilahnya. Apa coba? Faidah coba. Nah, faidah itu kan bagus ya kan? Iya, Faidah. bermanfaat gitu. Iya, manfaat Berfaedah. berfaidah itu kan bagus. Jadi istilah bunga di dalam bahasa Arab itu faidah. Kenapa nggak sebut riba? Padahal di Arab loh ini. Karena mungkin kalau diistilahkan riba, orang-orang tidak mau ngambil loh, dosanya besar. Tapi diganti dengan istilah lain, faidah. Kemudian bunga. Bahasa Inggrisnya kan interest. Interest itu kan sesuatu yang menarik. Gitu. Padahal itu dosanya besar, kemudian akibatnya juga dahsyat. Ya. Banyak ketipu, ya tertipu legal gitu kan. Ya bayangkan saja harga motor 19 juta dicicil sama berapa tahun, totalnya 35 juta. Habis itu dicicil pertama kali yang bunganya dulu, pokoknya belakangan. Ketika kita mau bayar tuh lunasin masih gede ternyata pokoknya. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah. Hati-hati ya. Baik, ada? Ya, konsep penjelasannya. Silakan teman-teman, mungkin juga ada yang mau bertanya lagi. 17 ayat dari Al-Mutaffifin, penjelasan tentang itu, atau mungkin hal lain, silahkan. Di luar tema juga yang boleh. Ya, boleh. Kalau bisa, aku dijawab, kalau tidak ditunda dulu. Oh iya, ada pertanyaan tentang ini ya, kemarin itu dari Mbak Sefa. Tentang ketika ada orang membaca surat, kemudian Sufi Ibrahim wa Musa. Nah, Oh apakah iya, kemudian kita harus menjawab dengan alif salam? Ya, tidak ada perintah untuk itu. Ya, karena yang diminta menjawab dengan sholawat itu hanyalah Nabi Muhammad. Ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ini Nabi Muhammad, bukan Nabi secara umum. Ini maksud adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau Nabi Musa, Nabi Isa, apalagi dalam sholat itu tidak ada tuntunannya. Jadi tidak perlu menjawab dengan alis salam atau alaihi salam ketika dalam sholat. Ingat, sholat itu kan ada kaifiahnya. Jika kaifiahnya tidak mencontohkannya, nggak usah bikin yang baru. Itu jatuhnya ke dalam bid'ah. Nah, bid'ah itu berarti kan dolalah finnar. Mau dicari. Ya. Jadi tak perlu kita menjawab alaihi salam. Ya kalau di luar sholat sih sah-sah saja ya. Sebagai penghormatan kita kepada Nabi. Ya boleh-boleh saja. Tapi dalam sholat itu enggak ada. Kalau misalnya. ya, baik Ustaz. Mungkin kita cukupkan dulu untuk kajian pada siang hari ini. Nah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah ini kita belajar banyak tentang Al-Mutaffifin. Jadi di antaranya memang hati itu bisa tertutup gitu ya. Hati itu bisa tertutup dan keinginan untuk tobat itu berarti kita masih ditolong oleh Allah gitu. Karena kalau kita sudah tidak tobat dan benar-benar tercebur ke dalam pucuk rayu setan, sudah itu. Karena tidak ada pertolongan bagi kita gitu ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas penjelasan kajian pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.